Jadi berusaha tidak memelihara jin. Dan itu apa? Termasuk akrabu, perkara yang sangat dekat terhadap minasyirki, terhadap perkara kemusyrikan itu urusan pawang utawa jampi, mantra-mantra ula utawi napa? Jampi, mantra-mantra yang terkait dengan bangsa jin. Wa fil hadisil akhar, wonten hadis ingkang lintunipun, anna Jibril jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Jibril alaihi salam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Jibril berkata, astakaita ya Muhammad, apun jenengan sakit wahai Muhammad? Qal, kanjeng Nabi dawuh, na'am, iya. Faqala, maka Jibril mengucapkan doa, bismillahi arqika, atas nama Allah aku meruqyahmu. Ruqyah artinya pun apa niku? Ruqyah artinya pun nggih, terjemah sing gampang, ndongani. Ruqyah itu jampi-jampi atau doa-doa atau mantra-mantra. Jadi bismillahi arqika, atas nama Allah aku menjampimu. Dijampi asal boten dijampi. Nggih, matur nuwun mawon. Matur nuwun. Dijampi asal boten. Nggih. Nggih wong didongani iki hanya bahasa saja. Terus bismillahi arqika, atas nama Allah aku meruqyahmu. Kemudian mingkuli dain yu'zika, dari seluruh penyakit yang menyakitkanmu. Wa min syarri kulli hasidin, dan dari seluruh kejahatannya orang-orang yang dengki. Wa ainin, dan dari seluruh kejahatan penyakit teluh atau guna-guna atau sihir, penyakit ain. Allahu yasfika, Allah yang menyembuhkanmu. Lah, waktu Jibril menyampaikan ini meruqyah Kanjeng Nabi niku 6 sasi gerah rumaosipun gilir istri-istrinya padahal boten teng pundi. Baik, lafaz ruqyah ini bisa kita pakai untuk sedulur yang sakit. Selain doa yang pernah sering kita sampaikan atau sering kita praktekkan, napa yang sering? La ba'sa tahuron, kan ngaten. Insyaallah satu. Yang lainnya Rabbanas azhibil ba'sa isfi fulan atau fulanah anta syafi la syifa illa syifauka syifaun la yughadiru bihi sakoman. Satu lagi Rasul menjelaskan, jika seseorang besuk napa nggih? Tilik teng tiyang sakitipun sakit sing dereng dugi pestine maut. Dereng dugi pestine pun ken seda, saat dia datang mengucapkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfika, ping pitu Rasul menjelaskan dijamin yang sakit akan sembuh kalau sakitnya bukan sakit yang pengepolan menghantarkan mati. Jadi kalau bukan sakit sing pengepolan memang dugi tulisipun kedah seda, dia akan disembuhkan. Lapatipun as'alullahal azim rabbal arsyil azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, penguasa arsy yang agung, ayyasfika, agar Allah menyembuhkanmu. Nate dereng ngagem niku jenengan nek tilik tiang sakit
Dereng nate. Baik kita lafadzkan bersama. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfika. Sepindah malih. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfika. Nggih, ping 7. Nek dong beboh nggih ampun ping kalih tok, nek dong sregep ampun ping 100. Kanjeng Nabi memberi batasan amarat ping 7. Dan nek dong mandan beboh nggih ampun ping kalih, lagi mandan beboh ping kalih mawon nggih ampun, lagi sregep ping 100 umpamane nggih ampun. Dibatasi oleh Nabi amarat 7 kali. Jika yang membaca biqadarilah termasuk orang-orang yang soleh di mata Allah Ta'ala, insya Allah membawa kesembuhan biiznillah bagi yang sedang sakit, dengan catatan sakit pun memang dereng dugi tulis ken seda. Lalu ruqyahnya malaikat Jibril, mbak mau tiang berobat pun Allah mboten kurang-kurang, dokter ganti malih pindah malih, malah teng Jakarta, teng Bandung, teng pundi kemawon nggih dereng mantun umpamanya. Maka tidak ada jeleknya di ruqyah. Tapi mboten usah nunggu nembung sing sakit jal aku di ruqyah mawon. Di ruqyah asal mboten. Halo? Di ruqyah tiang sakit angsal apa mboten? Angsal. Tapi nek sing sakit ngasih nembung nyuwun di ruqyah melas. Napa sebabipun? Nabi kan nate dawuh akan masuk surga dari kalangan umatku 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa ladrat. Pinten? 7 dosa? 7 dosa ibu. Lah waktu niku ada sahabat asmanipun Ukasah. Ukasah saat itu spontan, duh Kanjeng Nabi tolonglah dongakaken kula ken termasuk sing 70.000 niku masuk surga tanpa hisab. Oh Ukasah jenengan termasuk yang 70.000 itu. Lah sing lintune mak regedeg nyuwun nggih kula nggih didongaaken Kanjeng Nabi kan termasuk sing 7.000. Oh jenengan pun kedisitan Ukasah. Lagi leres Ukasah pun nyuwun sing lintene pun kedisitan. Tapi Rasul boten nyanjang, boten ngendika yen kamu tidak termasuk, ya boten, kamu termasuk, ya boten. Akan tapi diplomatis sekali Kanjeng Nabi jawabanipun apa? Jenengan pun kedisitan teng Ukasah. Gerendengan Kanjeng Nabi tindak. Begitu Kanjeng Nabi mboten kembul kali sahabat, mboten ngumpul melebet teng dalemipun, sahabat yang lain tadi selain Ukasah niku gerendengan. Gerendenganipun sanes bab mboten diiyakan oleh Kanjeng Nabi, gerendengan kira-kira sing termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab niku sing kepripun jane. Lah niku sami nebak, sami ngira-ira. Oh yang tidak begini, oh yang begini, bos semua nggadai perkiraan pantese sing mlebu surga tanpa hisab niku yang mekaten. Mendengar keterangan kemerungsung sahabat yang begitu, Kanjeng Nabi medal malih. Ketahuilah yang masuk surga tanpa hisab itu ada 3 persyaratan. Pertama nopo? Syarat yang pertama tidak melakukan tatoyur. Tasiketan tatoyur itu mengundi nasib dengan makhluk. Contohnya nopo? Ya perenjak moni bayar para tamu sekang ngendi. Nah ini bagian dari tatoyur. Utawa tangan kedutan bayar mah uli duit kang sapa ya ngisami. Utawa mripate kedutan bayar
duwe musibah nelangsa apa ketemu dulur ya. Ini kalau selalu meyakini itu, wonten prenjak moni nggih wonten pelambange niku, wonten manuk buak moni nggih wonten pelambange, tangan kedutan nggih wonten pelambange, meripat kedutan nggih wonten pelambange. Kalau itu diyakini sampai mati, itu termasuk yang tidak mungkin masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi menyatakan orang yang pertama yang menjadi syarat masuk surga tanpa hisab mboten tatoyur. Niki wulan dongane cerah tapi wonten sing bunder kados kabut napa namanya napa to mriki. Niki kalangkang cara Sundane niku. Dadi wonten wulane wonten niki wonten teng pinggire wonten kaya cincin bunder kabut. Niki negara arep kisruh niki nek kaya terus. Jadi bagian utawa wonten lindu juga arep larang sandang larang pangan umpamanya, utawa wonten gerhana ini akan muncul satrio piningit umpama yang menjadi keyakinannya. Ini bagian yang tidak boleh diyakini. Kalau itu diyakini, meskipun tahajudnya merempeng, sodakohnya besar, qiyamulailnya terus, tadarusnya merempeng, ini peluang masuk surga tanpa hisabnya mboten wonten. Lalu yang kedua, orang yang masuk surga tanpa hisab, Kanjeng Nabi menjelaskan adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Ngaten. Terus kepripun? Ya kalau ada orang sakit, berusaha jangan yang sakit minta diruqyah, yang sehat pengertian gitu. Lalu beberapa teng pundi-pundi dereng jodoh itu, maka ada baiknya diruqyah. Lah salah satu ruqyahnya di samping yang besok tadi mengucapkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika ping 7, seperti malaikat Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dzika wa min kulli syarri hasidin wa ainin Allahu yasfika. Lafaz yang lain, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika. Saya ulangi, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika wa min kulli syarrin wa hasidin wa ainin bismillahi yasfika. Baik, kita lapatkan sesarengan. Kapan-kapan faedah bisa kita tuliskan ruqyahipun. Dan sebutan kudu ngundang Ustadz Kiai semua saged. Bismillah. Lapatnya ngaten. Kita lapatkan sesarengan. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli hasidin wa ainin bismillahi yasfika. Nggih. Mananipun bismillahi arqika, atas nama Allah aku menjampimu atau meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari seluruh yang menyakitkanmu. Wa min syarri kulli hasidin, dan dari seluruh kejahatannya orang-orang yang drengki. Wa ainin, dan orang-orang yang melemparkan teluh atau guna-guna atau sihir. Bismillahi yasfika, atas nama Allah, Allah lah yang menyembuhkanmu. Maka itu menjadi bagian yang bisa kita praktekkan kalau punya sedulur yang cukup lama sakit dereng mantun-mantun, maka dia minta diruqyah nggih sah, tapi menjadi peluang ke surga tanpa hisabipun mboten wonten, atau sudah hilang peluang ke surga tanpa hisabnya. Mboten dosa nyuwun diruqyah, tapi peluang ke surga tanpa hisabnya hilang.
Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang akan ke surga tanpa hisab itu tidak pernah melakukan pengobatan dengan besi panas. Ini zaman rin perang umpamanya blewek ninya, itu pengobatannya wesi niku diobong nek kempun kados tenggen empuk niku malah apa ditempelaken dices mati niku prepet panas larane mboten ketulungan, tapi bar niku nggih adem nggih cepet mari. Tapi pengobatan seperti itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat hari ini. Yang boleh nopo? 3, herbal, bekam, dan ruqyah. Maka itu menjadi bagian yang dapat kita sampaikan untuk malam hari ini. Materi bisa tambah sampai terakhir, sampai ruqyahnya malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi nalika sakit, berkaitan dengan sihirnya Nabi kepada sihirnya Yahudi kepada Kanjeng Nabi. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan mendatang. Namun demikian pilih untuk pertanyaan saking jamaah wekdal, saya persilakan pilih wonten monggo. Cekap mboten ada monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi makna daripada Khosik napa? Nggih. Al-Falaq. Nggih. Nggih. bisa diartikan apa beriman kepada makhluk Allah, yaitu pada itu kan ada pada waktu malam atau sedang berjalan katanya, yaitu dengan tadi ayat Al-Falaq. Nggih. katanya untuk mencegah atau minta supaya dijauhkan daripada makhluk Allah. Nggih. Bisa boleh diartikan dengan aku berlindung daripada makhluk Allah. Nggih. Itu yang saya tanyakan. Baik. Memaknai qul a'udzu birabbil falaq, lafaz a'udzunya itu ada yang mahdzuf, ada yang tersembunyi. Maksudipun aku berlindung kepada Allah, kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah. Lah min syarri nya kata min syarri ma khalaq nggih. Terus birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah ingkang ngratoni, ingkang nguasani wekdal subuh. Lah terkait makhluk niku ayat berikutnya min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan makhluknya. Ngaten. Jadi yang maknanya berlindung kepada Allah dari seluruh kejahatan makhluk, lapatipun sanes a'udzu birabbil falaq, tapi min syarri ma khalaq. Makaten insyaallah. Nggih, falak niku 3 artinya. Saged waktu subuh, saged lintang, saged wulan. Lah ingkang maknanipun kejahatan makhluk niku min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang ditimbulkan atau ingkang kedadosanipun mergi makhlukipun Gusti Allah. Makaten insyaallah. Nggih. Ada yang lain? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amatir apa? Nggih.
Baik. Pertama, kalau dalam rangka untuk Allah dan karena Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan madorot kecuali Allah. Kalau itu diyakini, maka tidak harus ustadz kiai siapapun sah melakukan ruqyah, mboten kudu wedi maring jin. Pertama, jadi jawabannya siapa aja ya boleh, salah orang mukmin bisa untuk melakukan ruqyah. Hanya nyuwun sewu cara niku ne ukur mandi kali mboten mandine mboten sami niku to. Perkara ruqyah itu bukan hanya bacaannya. Jadi yang diruqyah, lafadz ruqyahnya dan yang meruqyahnya ini berkelindan berkaitan. Yang meruqyah orang yang dekat sekali kepada Allah, lafadznya sesuai sunnah. Tapi yang diruqyah anu gede banget dosane, angel mandine niku. Atau dibalik, yang sakit orang solih insyaallah di mata Allah Ta'ala. Yang ruqyah belang menyunyang, lafadznya benar, ini pun sulit untuk dijabahnya. Atau orangnya solih yang diruqyah, yang meruqyah orangnya solih, lafadznya tidak sesuai sunnah, ini pun kecil kemungkinan ada ijabah dari Allah Ta'ala. Maka tiga halnya harus menyatu. Hanya punya ketergantungan, tentu Allah segala-galanya, tapi yang diruqyah, yang meruqyah dan lafadz ruqyahnya ini sangat berkaitan erat terhadap rezeki berupa kesembuhan bagi yang sakit tadi. Makatan sementara sininya. Jadi tidak usah takut, tapi lorong itu yang mending ngeruqyah mawon. Sing mboten apa? Mboten nyuwun diruqyah ini penting karena tetap berharap husnudzon, optimis menjadi termasuk 70.000 yang sesuai tanpa hisab wong mboten nate nyuwun diruqyah. Lah ingkang pun kebelanjur nate lah barang pun kepripun itu. Ini yang dereng ya berusaha tidak minta diruqyah. Tapi dengan demikian yang sehat sekuat mungkin meruqyah tanpa diminta. Makatan sementara sininya, tidak usah takut kepada jin. Jin itu sebetulnya juga tidak berani ke kita. Siapa? Dia hanya sebatas pinternya itu ngojok-ngojoki, ngompor-ngompori tok. Di Anas kan kemarin udah kita sampai selesai. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Yang kejahatan yang tersembunyi yang menggoda. Itu hanya pekerjaannya itu hanya ngompor-ngompori. Tidak sampai kepada pelaku. Mboten saged. Maka begitu pengen maksimal butuh mediator. Ya tadi bisa anjing, bisa kucing hitam, anjing hitam, bisa ular hitam. Bisa apa? Pandangan orang ke orang lain yang tidak dibarengin dengan doa keberkahan. Wingi ben sehat orang apa-apa kok ya. Saiki ujug-ujug panasnya semlet orang ukuran. Mungkin ada orang yang melihat kepadanya takjub tapi mboten melakukan doa keberkahan. Lah pandangannya itu disilih teng jin, teng setan, nggih, sampainya penyakit ain kepada orang tersebut. Jadi banyak kemungkinan. Maka kalau pas Idul Fitri kumpul anak putu, jangan hanya bungah melihat anak putu keponakan seger-seger, tapi napa lakukanlah doa keberkahan. Minim yang pendek, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami semua. Atau barakallahu fina, berkahilah ya Allah kami semua. Atau barakallahu fikum. Ini doa yang pendek tidak nyampe seperempat menit menjadi apa? Syarat tidak sampainya penyakit ain kepada keluarga. Makatan sementara isinya. Kita sambung insya Allah di kesempatan mendatang. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, orang tua kita, anak cucu kita, simbah buyut kita yang telah sumare di alam kelanggengan dan membawa keimanan. Teriring doa untuk mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum
wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa salji wal barad kama naqaita thawbal abyad minad danas wa qihim adzaban nar wa qihim adzabal qabri. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa azwajan khairan min azwajihim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizq, taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis sesarengan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.